Halo Bahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka pakai sabun mandi yang sudah tipis? Sebuah film berjudul Day Shift tahun 2022 akan menceritakan tentang seorang tukang pembersih kolam renang yang memiliki sebuah rahasia di balik pekerjaannya tersebut. Rahasia apa ya kira-kira? Pasti Anda tidak penasaran. Maka dari itu langsung saja pasang handsfree, simetris, kompresor, bahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan Jackie Trot. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Bud Jablonski. Ini orangnya yang merupakan seorang pembersih kolam renang yang tidak lazim karena dia membawa shotgun dan masuk ke dalam rumah pelanggannya yang ketika muncul si nenek pemilik rumah tersebut tiba-tiba What are you doing in my room? Ya, si nenek rupanya bukanlah seorang manusia melainkan vampir. Dan seperti yang sudah bisa Anda tebak, Bud bukanlah seorang pembersih kolam renang sungguhan, melainkan seorang pemburu vampir yang dengan begitu lihainya menghadapi si nenek vampir seorang diri. Ketika Bud sudah berhasil membunuh si nenek, muncullah vampir lain dari arah belakang yang ketika akan menyerang, tiba-tiba ya, ada sebuah kawat tajam yang sebelumnya sudah Bud bentangkan di Pasekon Panto, di mana hal ini membuktikan jika seorang pemburu vampir sejati sebetulnya tidak perlu senjata khusus, mahal dan ribet. Cukup dengan kawat sederhana saja sudah bisa membunuh vampir dan terbukti simple tanpa harus direfill atau diisi ulang. Works every time. Money. Dan inilah Sip Siang. Setelah melakukan aksi tadi, Bud pun pulang ke kontrakan kecilnya yang di situ terdapat beberapa kunci pada pintunya, pertanda bahwa sebagai seorang pemburu vampir, Bud sangat waspada dan hati-hati terhadap kemungkinan akan kemunculan vampir-vampir tak diundang. Tak langsung istirahat, Bud pun melumuri tubuhnya dengan bubuk khusus yang terbuat dari air kencing sigung yang berguna untuk menghilangkan aroma vampir pada tubuhnya dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan akan adanya vampir lain yang mencium dan melacak aroma tersebut. Bud sendiri memiliki seorang putri bernama Paige yang dijemputnya dari sekolah, di mana badan sang istri rupanya sudah pisah ranjang akibat satu dan dua hal yang intinya disebabkan oleh pekerjaan Bud yang seorang pemburu vampir. You got it. You're so weird. If you only knew. All right, come on. Come, sweet, come. Dan inilah mantan istri Bud bernama Jocelyn, masih berhubungan baik dengan Bud karena memang perpisahan mereka dilakukan secara baik-baik dan Jocelyn sendiri belum menikah lagi. Namun ada satu permasalahan yang sedang dihadapinya, yaitu masalah cuan, uang, duit, apalagi atuh. Di mana anak mereka sedang butuh sekali uang untuk bayaran uang sekolah dan kebutuhan-kebutuhan lain yang membuat Jocelyn tidak punya pilihan lain selain menjual rumah ini dan pindah ke rumah orang tuanya di luar kota. All her friends are here. I'm here. Her world is here. She needs I've stability. been through a whole lot. Yeah. Just please, don't take my daughter away. Mendengar hal itu, Bud tentu saja tidak setuju karena tidak ingin jauh dari sang anak, sehingga Bud berjanji akan membereskan masalah keuangan ini dalam waktu 5 hari sebelum Jocelyn memutuskan untuk membuka iklan untuk menjual rumah ini. 10 grand. Tuition, teeth, everything. Tak ingin buang waktu, Bud pun segera pergi ke sebuah toko alat musik yang ternyata di dalamnya terdapat seorang penadah barang-barang antik dan pengoleksi benda-benda tidak lazim seperti gigi taring vampir, di mana selama ini Bud menghasilkan uang dengan cara memburu vampir, membunuhnya, mencabut gigi taringnya, dan menjualnya kepada si penadah yang bernama Troy ini. Count that. Let's see, everything's for sale. You just have to be desperate enough to see that. Okay, well, how much? Bud pun sedikit kesal kepada Troy saat harga dari taring beruannya tadi pagi hanya dihargai dengan nilai yang sangat murah dan jelas masih jauh dari jumlah yang dibutuhkannya untuk supaya Jocelyn membatalkan niatnya menjual rumah. So why don't you try the union? Can't go to the union. You know that.
Yeah, I'm sorry. Troy beralasan bahwa dia hanyalah seorang penadah independen yang tidak terikat dengan serikat atau organisasi yang khusus menaungi para pemburu vampir. Jadi dalam film ini itu ada namanya serikat yang memang mengelola dan mensupport para pemburu vampir, ya semacam The Continental lah kalau di film John Wick mah. Nah, si Bud ini dulunya tergabung dalam serikat, tetapi karena pernah melakukan beberapa pelanggaran akhirnya dia dikeluarkan dan sekarang harus menjadi pemburu vampir mandiri atau swasta dengan penghasilan yang tidak tetap dan lebih ke arah miskin. I need cash today. Then go and rob a bank or do something. I'm a bitch offering you 800 for both. All right, forget it. Just check the elders. Di luar, Bud pun ditelepon page anaknya mengatakan bahwa dia tidak ingin jauh-jauh dari sang ayah, yang hal itu jelas membuat Bud merasa semakin termotivasi untuk mencari uang supaya Jocelyn tidak jadi menjual rumahnya, yang akhirnya membuat Bud memutuskan untuk kembali bergabung dengan serikat melalui bantuan seseorang yang dikenalnya. Okay, good. Thanks, Daddy. I love you. I love you too. Di sisi lain, kita akan melihat seorang vampir tengah diikat di bawah besi coran yang di situ ada sang elder atau vampir yang sudah berusia ratusan tahun atau lebih dari 100 tahun bernama Audrey. Ini bebenguknya sama seperti manusia tamak konvensional pada umumnya. Audrey adalah vampir kaya raya yang menghasilkan banyak uang dari bisnis narkoba yang dijalankannya, di mana Audrey yang sudah berusia 100 tahun lebih ini pun terkenal sangat kejam dan tak berperasaan, tidak hanya dengan manusia tetapi kepada anak buahnya yang sama-sama vampir ini. Malamnya, Audrey pergi ke rumah si nenek yang tadi Bud datangi di awal film, di mana nenek ini ternyata adalah anak kesayangan Audrey satu-satunya, yang pasti Anda akan terkejut kenapa anaknya lebih tua dari ibunya. Oleh karena sang anak baru menjadi vampir saat usianya sudah tua, sedangkan Audrey sendiri sudah menjadi vampir saat masih berusia belia, yang kita tahu ketika seorang manusia menjadi vampir, maka usia orang tersebut akan tertahan atau terhambat di usia ketika dia menjadi seorang vampir. Kembali ke Bud yang pergi untuk menemui teman dekatnya yang ternyata with my money, but don't call me broke. I may act fun, deer hunting, beer guzzling, boot wearing. ya, Anda semua yang tahu pasti mungkin akan tercengang dengan sahabat Bud yang ternyata adalah Snoop Dogg, sang rapper senior terkenal yang di sini dia berperan sebagai seorang pemburu vampir senior bernama Big John yang akan membantu Bud untuk kembali bergabung ke dalam serikat. You know, she's done this before, man. You know, she pump faking whatever, but right now it seems like it's real. Dan inilah kantor serikat, sebuah organisasi rahasia macam The Continental yang menaungi para pemburu vampir resmi dan berlisensi. Bahkan di dalamnya terdapat papan informasi layaknya bursa saham yang menunjukkan kota dan negara mana saja yang sedang gacor alias sedang menghasilkan banyak uang. He's expecting you, but he's in one of his moods today. Let's go and get this thing over with. Dia bernama Rob, sang manajer yang mengelola kantor cabang serikat ini yang nampak tidak suka ketika melihat Bud kembali ke sini, karena perlu diketahui jika dulu ketika Bud masih menjadi anggota serikat, dia banyak sekali melanggar aturan seperti merusak fasilitas, properti saat berburu dan lain-lain yang menimbulkan kerugian tidak sedikit bagi serikat itu sendiri. Chock full of incidents. Violated Code 101. Endangering a Sebagai seorang pemburu senior yang memiliki nama baik di serikat ini, Big John mencoba membujuk Rob supaya Bud bisa kembali bergabung di dalam serikat, yang karena saking segan dan dihormatinya Big John di tempat ini, Rob pun memberikan satu kesempatan untuk Bud kembali bergabung dengan ditemani seorang pengawas yang akan mengawasi Bud ketika sedang bertugas. Fill these out, all of them. Day shift. Good. Anything else? Dia bernama Seth, seorang staf kantoran yang ditugaskan untuk menjadi pengawas sekaligus partner Bud ketika sedang bertugas, yang sebetulnya Seth keberatan dengan tugas ini karena sama sekali belum pernah kerja di lapangan dan hanya duduk di balik meja dengan semua pengetahuan tentang peraturan serikat ini. There is 15% off the top of every fang. Sorry, code 107 in the book clearly states anything All less right, than... enough of the code. Come on, bud. Sementara itu kita akan dibawa ke Troy yang sedang berada di tokonya, di mana dia didatangi oleh Audrey dan ajudan yang berhasil melacak gigi taring anaknya, yang kedatangan dia kemari adalah untuk mencari tahu siapa orang yang sudah membunuh si nenek alias anak kesayangannya. Who brought you this tooth?
Kembali ke Bud yang sudah kedatangan Seth, orang yang akan menjadi partner sekaligus orang yang akan mengawasi Bud dalam tugas berburunya, yang karena Seth hafal betul mengenai aturan serikat, dia sangat kritis dan banyak omong sekali yang membuat Bud menjadi risih dan agak tidak nyaman dalam menjalankan pekerjaannya. Don't drop my shit. Anything happen, you just like... This is car. Sampailah mereka di lokasi yang dituju, yakni sebuah gedung tempat bowling yang memang sudah diawasi oleh Bud sejak jauh-jauh hari. Sementara Bud akan masuk ke dalam sendirian, Seth disuruh untuk menunggu di mobil karena takut menjadi pengganggu saat dirinya sedang bekerja. Stay in the truck. Dan ya, rupanya di dalam sana terdapat banyak sekali vampir remaja atau barudak ngora vampir yang sedang melakukan aktivitas bangornya, dan hanya dengan bermodalkan shotgun berpeluru perak, Bud berhasil membunuh sebagian dari mereka. He left me in the car and went into a bowling alley. And verify those violations. Saat masuk itulah Seth melihat Bud sedang kesulitan oleh satu vampir yang meskipun lelet dalam memberikan bantuan, Bud berhasil membunuh mereka semua dan berhasil mendapatkan taring-taring murah para barudak ngora vampir ini. Seth sendiri kiih di dalam celana akibat ketakutan dengan pengalaman pertamanya ini, yang ketika sudah sampai di rumahnya, Bud memberikan bubuk sigung untuk supaya demi keselamatan nyawa Seth sendiri. He dried up. Ketika Bud pulang ke kontrakannya, di situ dia tak sengaja bertemu dengan penghuni baru bernama Heather. Ini parasnya yang nampaknya memiliki maksud tertentu tinggal di sini, tapi masih belum diketahui apa tujuan dan maksud sebenarnya. Sure. Yeah. Welcome to the building. Thank you. Keesokan harinya, Bud menjemput Seth dengan penampilan baru yang tidak terlalu mencolok, tidak seperti kemarin, di mana Bud mengajak Seth pergi ke toko Citro yang ternyata sudah kacau balau akibat ulah si Audrey, dan betapa terkejutnya Bud ketika melihat Troy sudah tewas serta terdapat namanya di atas meja yang membuat Bud sadar jika ada vampir yang sedang memburunya. We gotta move. Keesokannya, Bud dan Seth pun pergi ke sebuah komplek perumahan elit yang disinyalir terdapat banyak sekali vampir. Di situ Bud tak sengaja bertemu dengan pemburu vampir lain, yaitu Nazarian bersaudara yang ternyata cukup terkenal di kalangan para pemburu vampir. Sama-sama menuju target yang sama membuat Bud dan Nazarian setuju untuk kolaborasi dan membagi dua hasil perburuannya. What's this? Keep your neck from getting chewed out. Yeah, baby, I like it raw. Oh, baby, I Tiba di rumah target, mereka berempat pun masuk secara perlahan dengan Seth yang memakai pelindung leher supaya tidak digigit, di mana saat mereka sedang ngadodoho alias mengedap-endap, tiba-tiba ya, adrenalin kita semua akan terpacu ketika rumah ini ternyata adalah sarang vampir yang di dalamnya terdapat banyak sekali vampir dari berbagai negara dengan berbagai kelebihannya masing-masing, di mana badan kawan-kawan cukup dibuat kewalahan dengan banyaknya vampir yang terus bermunculan, sampai-sampai Seth juga ikut terlibat dalam pertarungan tersebut. Selesai dengan pekerjaannya hari ini, Bud pun pergi ke rumah sang mantan untuk menepati janji mengantar sang anak ke pesta ulang tahun temannya. Yang ketika sudah sampai di sana dan Paige sedang bersenang-senang dengan temannya, Bud pun ditelepon oleh nomor tidak dikenal yang ternyata adalah Audrey yang mengancam akan membunuh anak dan istrinya apabila Bud tidak menyerahkan dirinya sendiri. You took something from me and now I'm gonna take everything from you. Dengan cepat Bud pun membawa Paige masuk ke dalam mobil yang di situ ada seorang pria yang sempat dilihatnya di kamar Heather, tetangga sebelah kamarnya tempo malam, yang ternyata Heather dan pria tersebut adalah orang suruhan si Audrey yang ditugaskan untuk mengawasi kehidupan si Bud. Dan ya, Bud pun langsung tancap gas ketika menyadari jika anak buah Audrey sedang memburunya, di mana Paige yang terlalu asik bermain game pun tidak menyadari akan situasi ini, dan itulah dampak negatif dari anak kecil yang kecanduan dengan gadgetnya.
Setelah berhasil lolos dengan cara membitukan ban mobilnya, Bud dan Paige pun akhirnya tiba di rumah dan... Ya, Audrey ternyata sudah lebih dulu ada di sana dengan menyandra mantan istrinya, di mana Audrey tidak bertujuan untuk membunuh Bud karena itu terlalu mudah dan terlalu cepat. Audrey akan membawa anak dan mantan istrinya untuk dibawa ke markas dan akan diubah menjadi seorang vampir supaya Bud bisa merasakan penderitaan yang nantinya dia akan terpaksa membunuh mereka berdua seperti bagaimana Bud membunuh putri kesayangannya alias si nenek yang ada di adegan awal tadi. I'm afraid of you. Such a brave muñeca. Bud akhirnya tersadar dari pingsannya setelah tadi kepalanya tidak gor karena palupuh, di mana Bud semakin dibuat kesulitan tatkala partnernya sendiri, si Seth, sudah digigit dan resmi menjadi vampir yang ketika dia sudah mulai tidak terkendali, Bud terpaksa menebasnya hingga tubuh Seth terlepas dari kepalanya, dibalik, hingga kepalanya terlepas dari badannya. Dan betapa terkejutnya Bud ketika Seth masih bertahan hidup, ketika tubuhnya masih bisa bergerak dan mengambil kembali kepalanya untuk disatukan, yang ternyata Seth digigit oleh vampir jenis Uber yang dikenal sangat kuat dan memiliki kelebihan berupa regenerasi sel layaknya Wolverine dan Deadpool, sehingga terputusnya sebagian anggota tubuh tidak akan sampai membuat jenis vampir ini mati begitu saja. Sementara Seth menunggu di mobil, Bud pun mendatangi si Heather untuk mencari tahu kemana Audrey membawa anak dan mantan istrinya, di mana Heather meminta maaf telah membuat Bud menjadi susah, yang sebenarnya dia terpaksa melakukan itu karena diperintah Audrey, orang yang sudah mengubahnya menjadi vampir. Look, we need to talk. Setelah sedikit gelut, Heather pun mengungkapkan penyesalannya dan bersedia untuk memberitahu di mana markas si Audrey. Saat itulah muncul Seth yang terus memegangi kepalanya supaya tidak copot, dan solusi untuk itu adalah dengan diberikan minum darah manusia yang Heather ambil dari stok darahnya, karena kebetulan Heather ini adalah seorang perawat yang bekerja di rumah sakit dan suka mengambil beberapa kantong darah untuk dia jadikan makanan. All vamp activity in LA will be traceable to her, sitting at the top. Setelah kepala Seth kembali utuh, mereka berdua setuju untuk membantu Bud menyelamatkan keluarganya, yang hal ini juga dilakukan sebagai penebusan dan penyesalan Heather yang telah membantu Audrey mendapatkan keluarganya. Body count, body count, body count. Tiba di gedung kosong yang menjadi markas Audrey, mereka bertiga langsung disambut oleh beberapa vampir yang menjaga tempat ini, di mana Seth sempat terkena tembakan dan mengerang kesakitan seolah akan mati tanpa sadar jika dirinya sekarang sudah menjadi vampir, sehingga Heather mencoba memberitahu bahwa Seth digigit oleh vampir jenis terkuat, sehingga sekarang dia memiliki kelincahan dan kecepatan melebihi vampir konvensional pada umumnya. Dan karena anak buah Audrey terlalu banyak dan terus bermunculan, membuat Bud dan kawan-kawan terpaksa nyumput di balik tembok yang dalam situasi terdesak seperti itu. Tiba-tiba ya, muncullah Big John dengan minigunnya yang langsung membantai seluruh pasukan itu, di mana mereka berpencar menjadi dua dan masuk ke ruang bawah tanah yang menjadi markas utama si Audrey. Look for the staircase. That's the entrance to her tunnels. Just keep going down and you'll find her. Karena kehabisan peluru, Big John terpaksa menggunakan tangan kosong untuk membunuh satu vampir yang selain bisa nge-rap, beliau juga pandai berkelahi yang membuat satu vampir kewalahan dibuatnya. Sampailah mereka berdua di dalam gua yang kembali diserang oleh beberapa vampir penjaga. Sial bagi Big John karena tergigit di bagian leher, sehingga dia mengurung dirinya sendiri dan menyuruh Bud untuk teruskan misinya demi menyelamatkan keluarganya. Go! I'll be here waiting for you. Mustahil bagi Big John bisa selamat hanya dengan satu pistol dan skill nge-rapnya, sehingga dia mengeluarkan senjata terakhir, yaitu bom ultraviolet yang ada pada tubuhnya. Dan selanjutnya kita akan melihat Seth dan Heather jatuh dari atas dan menyuruh Bud untuk pergi, sementara mereka berdua akan menghadapi ajudan si Audrey. Terjadi pertarungan sengit di antara mereka bertiga, yang karena Seth dan Heather memiliki privilege khusus dari sutradara, si ajudan pun tewas dengan cukup mudah dengan cara yang sangat mengdolar kuningkan.
Kembali ke Bud yang harus melawan sang raja terakhir yaitu Audrey. Sebagai elder atau vampir senior berusia 100 tahun lebih membuat Audrey memiliki kecepatan yang unggul di antara vampir-vampir lain, sehingga sangat mustahil sekali bagi Bud untuk bisa mengalahkan Audrey hanya dengan bermodalkan tekad dan niat yang ala kadarnya. Ketika Bud sudah tidak berdaya, Audrey berniat untuk menghisap habis darahnya sampai tewas, di mana Jocelyn tiba-tiba menusuk jantung Audrey menggunakan sebatang kayu yang ternyata tidak cukup untuk membunuhnya, sehingga ketika giliran Jocelyn yang terancam, Bud pun menggunakan peluru perak untuk menembak kepalanya. Karena saking senior dan kuatnya, Audrey rupanya tidak bisa mati hanya dengan ditusuk kayu dan ditembak peluru perak, di mana saat Audrey akan menyerang dengan kecepatan penuh, Bud pun hanya bisa pasrah sambil memejamkan mata, dan tiba-tiba... The best. Ya, seperti yang saya katakan di awal, kawat buatan Bud ini selalu berhasil membunuh vampir yang karena Audrey bukanlah jenis vampir uber, dia tidak bisa hidup kembali seperti si Seth, yang hal ini cukup mengungkapkan fakta menarik bahwasannya Seth dan jenis vampir uber lah jenis vampir paling kuat di antara yang lain. Tak lama muncullah Rap yang datang ke lokasi untuk melihat pelanggaran dan pengerusakan properti dalam aksi si Bud ini, di mana Seth yang sudah memihak kepada Bud pun melakukan adu pengetahuan undang-undang serikat dengan bosnya sendiri dan berhasil membungkam si Rap sehingga dia menjadi kesal sendiri. Unlawful termination familiars without prior... Good, she can have it. I'm a field man now. Carol's keeping her... Setelah semua selesai, Seth pun memutuskan untuk kerja di lapangan sebagai pemburu vampir ditemani oleh Heather yang kini resmi menjadi partnernya, sementara Bud kembali mendapatkan keluarganya dan berhasil membuat Jocelyn membatalkan niatnya untuk menjual rumah. Di akhir, kita akan melihat seseorang keluar dari dalam gorong-gorong yang ternyata itu adalah Big John yang berhasil selamat dan resmi menjadi rapper vampir pertama di dunia, yang dengan gaya coolnya dia berjalan sambil menikmati udud dan jalanan Los Angeles yang sepi pada dini hari. Tamat, ending yang cukup menggegeskan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah masih banyak pekerjaan yang lebih aman dan lebih worth it daripada pemburu vampir yang penuh resiko dan bahaya, sehingga alangkah bijaknya apabila kita bisa mencari nafkah dengan cara-cara yang masuk akal dan berguna bagi orang lain. Ingat, nafkah yang diberikan seorang kepala rumah tangga kepada keluarganya bernilai sedekah. Sungguh, seseorang diberi ganjaran karena meski sesuap nasi yang dia masukkan ke dalam mulut keluarganya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Saya John mewakili direksi bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, selangkangan ular piton. Cuau, cuau, cuau.